Hi everyone! Okay, welcome back to my channel. My name is Afana Nadia. I'm from English Educational Department, 4A class. Today, I'm going to present about retrospective study for our qualitative research method course. Okay, so the next. This is my background profile. Oke, jadi kita mulai dulu ya dengan ngebahas apa sih sebenarnya retrospective study itu. Jadi, retrospective study ini basically adalah penelitian yang analyze data dari events yang udah terjadi di masa lalu untuk understand hubungan cause and effect itu. Jadi konsepnya itu kita pakai exciting data dan kita analyze backward atau mundur ke belakang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin contribute ke specific outcomes. Gampangnya nih, gambaran kita jadi detektif yang lagi investigate suatu penyebab dengan melihat kembali evidence yang udah ada untuk understand what actually happened. Nah, sekarang kita bahas key characteristics dari retrospective study ini ya. Jadi ada 4 karakteristik utama nih. The first, temporal. Jadi kita analyze data dari past ke present. Terus yang kedua ada observational. Nggak ada intervention atau manipulation sama sekali. Yang ketiga, analytical. Kita mencari sebab akibat dari suatu kejadian. And the fourth, pakai secondary data atau data yang memang udah available. So, basic principle-nya gimana sih? Jadi, retrospective study ini start dengan identify subject yang experience specific outcome tertentu. Ini yang kita sebut casus atau penyebab. Dan subject yang experience outcome tersebut ini kita sebut controls. Terus kita melihat ke belakang untuk menjelaskan exposure atau risk factors yang mungkin played a role dalam outcome tersebut. So guys, ada 3 main types dari retrospective study yang perlu kita tahu. Yang pertama itu case control study. Ini yang paling common ya. Jadi kita compare case groups dengan control groups untuk melihat perbedaan faktor-faktor penyebab di antara those groups. This method ini super efisien banget untuk rare diseases. Yang kedua ada cross-sectional study yang retrospective. Nah, ini analyze data at one point in time untuk examine prevalence and associations. Basically kayak ambil population snapshot gitu. Nah, yang ketiga itu historical cohort study. Ini mengikuti subject groups from the past untuk see how outcomes develop over time. Jadi kita track mereka dari masa lalu sampai sekarang untuk melihat progress apa yang sudah terjadi. Oke, let's talk about the pros and cons. Jadi manfaat dari retrospective study ini itu ada banyak. Yang pertama ada relative quick research time, nggak perlu nunggu lama-lama. Yang kedua ada lower cost, yaitu budget friendly banget. Yang ketiga ada suitable for rare disease, cocok banget buat meneliti sebuah penyakit yang jarang terjadi. Nah, yang ketiga no essential issues karena data udah ada. Dan yang kelima kita bisa study multiple risk factors sekaligus dalam satu penelitian. Tapi yang namanya juga research method pasti ada disadvantage-nya juga. Prone to selection bias adalah recall
bias juga. Data quality depends on search cannot determine causally secara pasti, dan ada confounding variables yang sometimes itu sulit dikontrol. Jadi kita harus hati-hati dalam interpret hasil penelitian. Nah, kalau mau mengimplement retrospective study ini, ada 5 main steps yang harus kita ikuti. First, problem depth identification. Second, ada hypothesis formulation. Yang ketiga, ada subject selection atau pemilihan subjek. Yang keempat, ada data collection, and the fifth, data analysis. Untuk data source-nya sendiri kita punya dua kategori. Yang pertama yaitu ada primary data source and secondary data source. Primary data source itu kayak patient medical records atau hospital databases, and can bisa juga laboratory reports dan juga health information system. Sedangkan untuk secondary data source itu termasuk seperti national atau international registers, terus administrative database, terus population health survey, sama previous scientific publications. Jadi basically kita punya banyak opsi untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Untuk data analysis sendiri kita ada 3 main stage. Yang pertama, descriptive analysis untuk subject demographic, characteristics, sama distribution of outcome and exposure variable. Yang kedua, the behavior analysis. Ini kita pakai chi-square test untuk kategori variables, t-test atau main weighting untuk continuous variables, and odds ratio and untuk case control studies. Nah, yang ketiga, multivariate analysis dengan logistic regression untuk adjust confounding variables dan model selection in validation. Basically kita start dari yang simple dulu, terus gradually move ke analisis yang more kompleks atau yang khusus untuk mendapatkan more accurate result, untuk mendapatkan hasil yang akurat. Here I have example. Di sini ada sebuah contoh yang udah aku ambil, yaitu berjudul Retrospective Case Studies of Section of Chinese Learners of English. Continuity and change in self-identities over time and across context. Yang diteliti oleh Jin Yu, Kevin T. L. Brown, and Jason M. Stephens. Di sini dijelasin ya, itu studinya atau metodenya itu dari research question. Di situ ada beberapa pertanyaan 3 yang bisa dilihat di sini. Terus selanjutnya ada participants. Di sini ada 20 participants that are student of Chinese citizenship studying at the same university in New Zealand. Jadi ada 20 yang digunakan sebagai partisipasi. Nah, sedangkan untuk prosedurnya sendiri bisa dilihat di sini ya. Oke, itu example. Di sini ada beberapa yang sudah gunakan sebagai reference. Oke, kita masuk sesi akhir, yaitu conclusion atau kesimpulan. So, untuk conclusion person ini adalah retrospective studies are really powerful research methods untuk understand risk factors and associations. Tapi yang penting itu kita membutuhkan peduli attention terhadap design, implementation, and interpretation supaya bisa reproduce valid and reliable conclusions. Okay, that's all for me today. Thank you so much.